Oke, selamat sore guys. Kita hari ini berkunjung ke Gunung Serandil, sebuah gunung yang memiliki punya banyak misteri yang berada di daerah pantai selatan Cilacap bagian timur. Di sebelah sana kita akan melihat bersama-sama eh, sebuah gunung karang yang di atasnya ini biasa digunakan untuk bertapa oleh orang-orang yang menginginkan sesuatu. Oke, kita on cam dan kita akan ketemu dengan siapa saja yang kita temui. Coba kita ajak ngobrol, wawancara tentang apa yang mereka ketahui tentang Gunung Serandil. Oke, kita lanjut aja. Ini di sini ada pohon besar yang seperti ini pohon ditanam, jadi bukan pohon asli di sini, tapi sudah puluhan tahun ada. So di sana kita bisa melihat ada pura yang dibangun oleh uh, tokoh masyarakat di wilayah Cilacap yang ini berada di gerbang masuknya Gunung Serandil. Jadi eh, pada era tahun 70-an 80-an di sini hanya gunung saja. Tapi sekarang sudah berdiri bangunan berupa pura yang biasa digunakan untuk persembahyangan gitu. Oke, kita jalan terus. Ini sebagai sebuah pura eh, otomatis ini ada banyak aksesoris terkait dengan tradisi Tionghoa. Nah, ini karena hubungannya dengan keyakinan agama Buddha gitu. Pura ini wihara, apa tepatnya sebuah wihara. Wihara ini biasa digunakan untuk tempat istirahat bagi orang-orang yang datang. Mungkin mereka ingin istirahat sejenak, membuang penat, kemudian tidur. Seperti di sana kita bisa melihat ada beberapa orang yang sedang tidur untuk beristirahat, gitu. Saya ngaso bu, nggih. Saya pundi? Oh, saya Brebes, Brebes Jogja. Wih, jauh banget. Saya Purwokerto aja. Bu sinten? Bu? Bu Warti. Bu? Bu Rumlah. Jogjane pundi? Jogjane pundi? Oh, Bantul. Oh, neng jenengan daerah pundi? Jati Barang. Oh, daerah Kulon. Jadi barang ini, abit gula. Lah nggih kan sekarang apa jalur Tegal ngulon. Tegal titik mana Brebes? Nggih. Ampun dangu teng mriki. 3 hari. 3 hari. Oh, tigang dinten wonten mriki. Nginep wonten mriki napa teng Oh, di atas ya. Iya. Eh, 2 malam di atas. 2 malam di atas. Ini yang hari ketiga, nanti malam lagi. Ada yang jemput mau pulang. Oh, mau pulang. 7 nanti. Oh, jam 7 nanti pulang. Kalau ibu 2 malam 2 malam. juga. Tapi sekarang belum pulang. Belum. Belum pulang. Biasanya kalau ke sini ada semacam keinginan mungkin untuk Ya, ada. band dagang laris apa-apa semacam itu ya. Ya, semaunya saya aja mintanya apa. Mintanya apa gitu. Apa aja. Iya, iya, betul, betul. Karena ketika kita berdoa kepada Tuhan di tempat yang sepi, Rezeki, iya. biasanya kita lebih bisa menyatu dengan alam seperti itu ya. Bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Kan ngaten nggih? Bu sinten? Rumel. Bu Rumlah ya, sampai lupa Bu Rumlah, Bu Warti ya. Oke, matur nuwun Bu. Monggo dilajengaken istirahatnya mangke
badhe tindak mriku malih monggo. Atas. Nggih, cobi mangke. Nah, kita coba mungkin bisa naik atau enggak, kita melihat situasi kondisinya nanti. Matur nuwun Bu, bareng nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Oke, ini masih di sekitar wihara sekarang. Ini tempat-tempat untuk persembahyangan ada di sana. Kemudian di sini tempat perapian, itu. Nah, ini di atas ini bisa dilihat gunungnya. Ini Gunung Serandil. Ini batu karang, semuanya batu karang. Ya, kita akan melihat lagi. Ayo jalan lagi ke sini. Ini semuanya gunung yang tertutup semak belukar dan pepohonan. Di sini ini ada tangga menuju ke puncak Gunung Serandil ini. Jadi ini orang-orang yang mau bertapa, bersemedi itu biasanya akan naik melalui tangga ini terus menuju ke sana. Dan di sana ada banyak tempat yang landai, bisa untuk berkontemplasi dengan alam semesta, berkontemplasi dengan sifat ketuhanan, sehingga mereka apa yang diminta akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan memutar dulu saja. Nanti kalau ada kesempatan kita akan naik, tapi kalau dirasa cukup kita akan jalan lagi sampai ke pantai. Oke? Kita bisa melihat betapa tinggi dan terjal. Jadi harus ada tangga yang memang dipakai. Gitu. Semua orang yang naik ke sana akan melalui tangga ini. Okay. Sugeng sonten, Pak. Sugeng sonten. Ampun rambungan. Sampun. Sampun. Nah niki bangunan kangge napa? Niku wonten tulisan. Oh, lho jenengan sanes tiyang mriki napa? Kula asli mriki. Oh, asli mriki. Oh, nggih, matur nuwun. Tiang biasa. Nah, ibune? Biasa. Dari mana? Dari mana? Tegal. Oh, Tegal. Wih, jauh juga. Iya, kita butuh waktu mungkin 3 sampai 4 jam ya. Dari mana? Dari Tegal ke sini. Hah? 3 jam. Iya, 3 jam kan. Kalau pelan ya 4 jam. Udah berapa hari di sini? Enggak, barusan. Oh, barusan? Jalan-jalan Jalan-jalan saja ya. Bersendiri atau ada teman? Oh, ada teman. Lu kok nggak ikut? Monggo, Bu. Oke, ini tempat biasanya untuk berdoa. Orang-orang berdoa di tempat ini. Ini dibangun memang untuk tempat bersemedi. Di sana ada tabet atau landmark atau sebuah petilasan Mbah Gusti yang Syekh Sultan apa namanya, agak kurang jelas. Kita lihat di sana tulisan apa itu, Mbah Gusti yang Syekh Sultan Murahidin. Murahidin. Ini Pak Nun Sewu nggih. Asli sini apa Pak? Kerja di sini? Main-main aja. Ya, kita jalan-jalan lagi. Dari sini bisa dilihat juga itu. Ini seperti hutan belantara yang memang disengaja untuk dilestarikan sebagai hutan lindung.
kita akan jalan lagi, memutarnya searah jarum jam. Itu kalau orang Jawa menyebutnya pradaksina. Pradaksina itu arah memutar searah jarum jam dari arah timur menuju ke selatan, kemudian menuju ke barat, dan nanti sampai ke utara. Itulah cara memutar pradaksina. Itu sebuah ilmu Jawa ketika memahami tentang 4 mata angin, timur, barat, selatan, dan utara. Oke, kita jalan lagi. Di sini kita bisa melihat ada tabet juga, ada landmark juga. Di sini tertulis Dewi Sri Sumarni atau Dewi Rani. Ada banyak orang yang datang ke sini juga untuk berbagai keperluan lewatnya jalur ini. Ini di sini jalur untuk masuknya ke sana. Nah, ini di sana. Oke. Kita jalan lagi untuk memutar. Kita akan berputar 1 putaran dari Gunung Srandil ini. Tadi sambil jalan saya ingin bercerita bahwa Gunung Srandil ini pada masa lalu digunakan untuk tempat pelarian orang-orang Majapahit yang tidak mau masuk ke Islam. Yaitu perang hancurnya Majapahit. Itu banyak warga masyarakat dari kerajaan Majapahit yang dipaksa masuk Islam, dan ada sebagian lagi yang tidak mau masuk Islam. Kemudian bagaimana yang masuk Islam? Biasanya yang masuk Islam itu akan diminta untuk membaca 2 kalimat syahadat. Syaratnya hanya 1 aja, membaca kalimat syahadat. Kemudian yang tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya mau tidak mau harus menyingkir, harus keluar dari area kekuasaan Demak pada waktu itu sebagai tempat sebagai pusat kekuasaan pengganti Majapahit. Dan orang-orang yang tidak mau masuk Islam biasanya akan pergi ke daerah-daerah pegunungan, menyepi, yang tidak ketemu lagi dengan orang-orang yang memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini di sebelah saya bisa dilihat ada tertulis Babu Hawa Sri Komoyoribo. Ini dibukar pada Jumat Pon tanggal 20 Agustus 2021, berarti baru kemarin saja. Ini bangunan masih baru, tapi tempat pertapatan ini sudah sangat lama gitu. Kemudian kita lanjut lagi obrolan kita. Jadi orang-orang yang tidak masuk Islam pada waktu itu akan lari ke daerah-daerah pegunungan seperti Gunung Slamet, Gunung Semeru, Gunung Lawu, Gunung Sindoro Sumbing, dan diantaranya juga ada yang ke daerah Gunung Srandil ini. Mereka akan menyepi di sini untuk mengisolasi diri agar tidak dalam kejaran orang-orang yang memaksa untuk masuk Islam. Ini di celah-celah bebatuan ini juga di sana ada banyak sesaji yang masih digunakan, yang kelihatan masih baru, sehingga pasti di sana ada aktivitas untuk berkontemplasi dengan alam semesta melalui sesaji yang mereka siapkan. Ini semuanya
batu-batuan. Oke, kita jalan lagi. Di depan saya ini bisa kita lihat ada bangunan lagi, bangunan yang digunakan juga untuk berkontemplasi, untuk bertapa, atau untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, atau kepada kekuatan astral, kekuatan gaib yang berada di sini. Ini bisa kita lihat di sana ada banyak sesaji, ada bunga-bungaan, ada bekas dupa dan kemenyan yang dibakar. Nah, di sana bisa kita lihat suasananya memang jadi sangat berbeda, karena tempat ini memang secara khusus menjadi tempat yang biasa digunakan untuk berkontemplasi dengan alam melalui bertapa, semedi, berdoa, memohon, dan apapun cara yang mereka lakukan, yang melakukan berkontemplasi. Di sini juga kita melihat ada patung Semar di sana. Itu adalah patung Semar yang konon menurut keyakinan Jawa, Semar adalah sosok penunggu Jawa, sosok pamomong yang mengasuh seluruh orang Jawa, seluruh tanah Jawa. Nusa Jawa ini ada pada asuhannya kaki Semar, dan kaki Semar itu menjadi sebuah kekuatan totalitas Jawa. Siapa yang akan berbicara tentang Jawa biasanya akan mengerucut pada sosok Semar, dan sosok Semar ini bisa dilihat pada patung yang ada di sana. Patung itu tampak seperti senyum, sangat sumeh, luar biasa. Dalam badannya yang tambun, tapi senyumnya sangat menawan. Inilah kaki Semar. Kita akan lanjut jalan lagi ke arah sana, berputar lagi. Yang kita sebenarnya bisa menemukan sosok Srandil, sosok Gunung Srandil ini sebagai sebuah tempat yang bisa menjadi pijakan kita merunut ke masa lalu tentang sejarah orang Jawa, sejarah bangsa Jawa pada masa lalu. Jadi ketika kita berbicara tentang bahasa Jawa yang jauh sebelum Masehi, kurang lebih pada abad kedua sebelum Masehi, itu sudah ada agama Hindu yang masuk. Artinya agama Hindu dari India itu masuk pada kurang lebih abad kedua sebelum Masehi, yang kemudian bercokol di tanah Jawa yang begitu lama. Ada banyak kerajaan seperti Kutai Tarumanegara, kemudian ada kerajaan Kandaga, ada kerajaan Mataram kuno, dan ada banyak kerajaan yang lain yang berturut-turut sampai ada Kediri, Jenggala, Singasari, kemudian juga kerajaan Majapahit. Nah, pada era Majapahit inilah Islam mulai masuk. Pada kurang lebih abad ke-13 ini sudah ada perkampungan Islam di Majapahit. Perkampungan Islam inilah yang kemudian berangsur-angsur menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya nanti akan memunculkan dua kekuatan, Kasepuan dan Kanoman. Majapahit di sebelah timur dengan kekuatan Hindu-Buddha, sedangkan Majapahit di arah barat
ini dengan kekuatan Islam. Nah, perseteruan kedua belah pihak inilah yang kemudian memicu terjadinya perang Paregreg. Sedangkan perang Paregreg ini ada kekuatan Demak yang pada waktu itu ada Raden Patah yang kemudian didukung oleh Dewan Wali yang namanya Wali Songo. Wali Songo inilah yang menjadi kekuatan terbesar untuk meruntuhkan kejayaan Majapahit pada waktu itu. Sampai Prabu Brawijaya kelima yang pada waktu itu adalah penganut agama Hindu. Maaf, saya potong dulu cerita saya. Di sini kita akan melihat ada tabet Eyang Panembahan Namung Aguna. Siapa ya? Eyang Panembahan Malingaguna. Ini bisa disebut lebih dekat lagi. Itu. Nah, itu. Nah, saya tidak tahu kenapa ada Malingaguna di tempat ini. Tapi bahwa tujuan saya mengajak kalian semua berkeliling di tempat ini bukan untuk masuk ke dunia mistis, tapi lebih bagaimana kita memahami sejarah pada masa lalu tentang bangsa Jawa, tentang peradaban Jawa pada masa lalu yang bisa kita lihat artefaknya hingga pada saat ini. Kita bisa melihat tadi cerita saya lanjutkan. Jadi pada waktu itu Raden Patah yang menjadi adipati di Demak. Raden Patah adalah anak dari Brawijaya kelima yang menikah dengan Putri Campa. Jadi Raden Patah itu bapaknya Raja Jawa, tapi ibunya dari Campa. Yang Putri Campa itu beragama Islam. Dan diperkirakan Putri Campa inilah yang menjadi kekuatan masuknya agama Islam di lingkungan kerajaan Majapahit. Nah, ketika Adipati Demak sudah mampu menggulingkan kekuatan Majapahit, kemudian kekuasaan Majapahit dipindah ke Demak. Dari Trowulan dipindah ke Demak. Dan di Demak kemudian dijadikan sebuah kekuatan sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, sejak itulah bangsa Jawa mulai masuk ke fase Islamisasi. Sejak masa Demak ini, masyarakat di wilayah Jawa dari ujung wetan sampai ujung kulon, dari Banyuwangi sampai ujung kulon, ini ada proses Islamisasi, perubahan keyakinan dari agama-agama kuno menjadi agama-agama Samawi. Begitu ceritanya. Kita sudah satu kali putaran dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke pantai. Kalau ini adalah namanya Gunung Srandil, pantai yang akan kita kunjungi adalah Pantai Selok. Pantai Selok itu pantai yang juga dianggap memiliki daya magis atau mistis tertentu. Di sana ada gunung karang juga yang di dalamnya ada gua-gua. Cuma kita akan berkesempatan sampai gua atau tidak, kita akan melihat. Kalau di sana nanti kebetulan ada perahu yang akan berangkat ke Gua Nagaraja atau Gua Ratu, mungkin kita bisa ikut. Tapi kalau ternyata tidak ada perahu yang sedang akan berjalan ke sana, maka mungkin kita akan cukup sampai di pantai saja. Oke, teman-teman, kita akan jalan lagi ke arah Pantai Selok. Ayo. Oke,
Angga, Regi, ayo kita jalan lagi. Seperti tadi di awal kita masuk, ini gitu keluar lewat pintu ini lagi. Nah, kita akan terus berjalan lagi. Sugeng sonten, Pak. Monggo. Nggih, datang pantai. Oke, kita bareng-bareng masuk ke kendaraan lagi dan kita akan berjalan ke arah pantai Selok. Oke, ini ada kru kita, ada Angga, ada Regi, dan ini yang nyoting tidak kelihatan, namanya Nunu ya. Oke, kita mulai jalan lagi. Tetap on shoot, on cam, kita sampai ke pantai. Tidak terlalu jauh, jadi kita akan terus ngobrol saja tentang berbagai misteri yang bisa ditemukan di wilayah Gunung Serandil maupun Pantai Selok ini. Jadi kita on cam saja terus biar teman-teman tahu ini bukan cut to cut. Jadi kita on cam terus selama kita perjalanan kita mulai dari masuk tadi di Gunung Serandil dan kita akan menuju ke Pantai Selok. Iya, kita ke sana. Lurus nanti belok kiri. Jadi sebenarnya ini ada dua gunung. Gunung Serandil ini ada dua gunung. Gunung yang sebelah kiri saya ini dan gunung yang sebelah kanan saya ini sama-sama gunung batu dan sama-sama digunakan untuk tempat untuk bersemedi, tapi kita lebih banyak mengenal Gunung Serandil. Gunung yang satunya tidak terlalu terkenal, tapi sama-sama digunakan juga untuk tempat berkontemplasi dengan alam semesta. Nah, ini kita bisa melihat ke sisi kiri kita bagaimana Gunung Serandil itu. Di puncaknya bahkan ada bendera merah putih. Bisa kelihatan nggak di kamera itu? Oke, coba teman-teman sudah biar ngelihat semuanya. Oke, kita jalan lagi. Ini di sebelah gunung sudah sawah biasa. Tadi kita sudah memutar di gunung itu. Jadi memutar dari arah timur, selatan, ke barat gitu. Di sana ada setelah sawah mulai pepohonan kelapa yang merupakan salah satu ciri khas pantai. Pepohonan di pantai yang ciri khasnya adalah pohon kelapa. Seperti nyanyian itu, nyiur hijau di tepi pantai. Oke, artinya nyiur pohon kelapa itu memang salah satu ciri tanaman yang tumbuh di pantai. Kita berjalan kurang lebih 300 sampai 400 meter ke sana dari Gunung Serandil ke Pantai Selok. Itu tidak terlalu jauh, paling hanya 300-400 meter, dan dari sini kita sudah bisa melihat pantai di sana. Jadi yang masih tertutup oleh pohon kelapa, mungkin di kamera belum terlalu akan tampak ada laut, tapi nanti sebentar lagi kita bisa melihat di sana. Ini orang-orang di daerah sini memanfaatkan lahan milik Angkatan Darat. Ini sebenarnya semua lahan ini lahan milik Angkatan Darat. Di sebelah kiri sana, kamera bisa ke arah kiri. Di sana ada lapangan tembak milik Angkatan Darat. Di sebelahnya pepohonan kelapa itu. Jadi warga di sini biasanya akan
menggunakan lahan milik Angkatan Darat untuk berbagai keperluan seperti untuk bertani, kemudian untuk pengelolaan wisata pantai, kemudian untuk mencari ikan, mereka menjadi nelayan dan berbagai macam keperluan lain. Seperti halnya Gunung Serandil ini, status kepemilikan tanahnya adalah milik Angkatan Darat. Itu. Jadi ini masyarakat di sini kita bisa melihat ada yang jual bibit, ada yang berdagang, ada yang menjadi pelaut, nelayan, berbagai macam. Oke. Di depan sana sudah mulai kelihatan air laut. Itu sudah pantai itu di sana. Nanti kita akan berjalan terus ke sana mencari tempat parkir dan kita akan coba melihat kondisi alam lingkungan di sekitar Pantai Selok ini. Jadi Pantai Selok ini sebenarnya pantai yang sangat indah, tapi oke, kita bisa lurus saja, nggak apa-apa. Yang terdekat, kalau belok kanan nanti tempat parkirnya agak lebih jauh lagi. Jadi Pantai Selok itu pantai yang sangat indah, bersih, tapi orang-orang tidak menggunakan untuk berwisata karena sudah ada imajinasi seolah-olah pantai ini wingit, seolah-olah pantai ini memiliki kekuatan gaib tertentu. Oke, kita coba turun dari mobil dan kita akan coba berjalan ke pantai. Oke, kamera bisa diarahkan ke pantai untuk agar teman-teman melihat situasi pantai ini. Di sebelah sana ada banyak ditanami pepohonan, dan di depan sana kita bisa melihat air laut. Nanti inilah wajah dari Pantai Selok. Ini Pantai Selok, pantai yang sangat indah sekali di sini. Sangat panjang. Di sebelah sana itu kelihatan ada pulau, itulah Pulau Nusa Kambangan, yang merupakan penjara yang sangat bersejarah, ada sejak pada zaman Belanda. Itu di sebelah sana ini, sebelah kanan saya bisa dilihat ada PLTU Bunton. Itu Pusat Listrik Tenaga Uap Bunton. Sebelah sana. Sayang sekali kita tidak melihat ada perahu yang bisa membawa kita ke Gua Nagaraja maupun Gua Ratu, sehingga mungkin kita hanya bisa sampai di pantai saja. Jadi ada keyakinan yang berlaku secara umum di masyarakat Jawa bahwa pantai selatan itu ada penguasanya, Nyai Roro Kidul namanya. Jadi orang Jawa yakin dan percaya bahwa ada Nyai Roro Kidul yang menguasai pantai selatan. Sedangkan di pantai utara ada yang namanya Dewi Lanjar. Dewi Lanjar diyakini sebagai penguasa pantai utara Jawa. Jadi di sini ada keyakinan bahwa kalau seseorang berwisata ke pantai itu tidak boleh memakai kostum atau pakaian yang berwarna hijau gadung, hijau muda. Karena konon ceritanya ketika ada seorang yang menggunakan pakaian
warna hijau muda itu akan dijadikan bolo kurawanya Nyai Roh Kidul. Itu silakan Anda mau percaya atau tidak, itu urusan Anda. Tapi bahwa itu merupakan kepercayaan masyarakat Jawa. Tapi bahwa saya melihat di sini, ini pantai yang indah sekali. Dimanapun pantai bisa sangat bersahabat atau bahkan sebaliknya. Artinya kalau kita tidak melakukan tindakan yang sopan kepada alam, alam mungkin akan murka pada kita. Sebaliknya, kalau kita bisa bersahabat dengan alam, maka alam pun akan bersahabat dengan kita. Nah, sebagai contoh ini, semua orang ada di bibir pantai, bermain, ada yang melakukan aktivitas, ada yang mancing, ada yang jalan. Mereka semuanya bersahabat dengan alam, dengan pantai. Lihat di sana ada anak-anak kecil yang sedang bersendagurau. Itu luar biasa. Mereka nyaman sekali hidup dengan cara yang sangat nyaman. Nah, sementara ketika kita melakukan hal-hal yang bertabrakan dengan hukum alam, memanfaatkan pantai dengan cara yang arogan, bisa saja kita akan kena batunya. Kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Katakanlah pantai itu tidak semua landai, mungkin 10-20 meter ke sana sudah sangat dalam. Ketika kita sembrono bermain-main terlalu jauh ke tengah laut, sementara kita tidak bisa berenang, tiba-tiba ada ombak besar datang, ya kita akan ke bawah ombak. Jadi begitu. Jadi lepas kita percaya atau tidak percaya adanya kekuatan mistis, kita tetap harus berlaku sopan, beretika ketika kita mencoba berdialog dengan alam semesta, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berkontemplasi dengan alam, berdoa, atau kita akan bersemedi, itu bisa di mana saja. Di sini pun bisa. Kalau sekedar kita mau bersemedi, sangat bisa. Atau di tempat lain, atau mungkin di Gunung Srandil, mungkin di Gua Nagaraja, mungkin di Gua Ratu, atau di tempat lain. Itu boleh-boleh saja. Nah, tapi yang harus kita pahami adalah bagaimana beninging rasa, beninging pikir, beninging batin. Ya, penyatuan antara alam pikir, alam rasa, dan alam batin itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa kita hanya sekedar dikuasai oleh alam pikir saja, dikuasai oleh alam rasa saja, atau dikuasai oleh alam batin saja. Kita tidak bisa begitu. Kita jelas harus nyawiji, menyatukan, berkontemplasi, menjadi satu kesatuan yang utuh antara pikir, rasa, dan batin. Dengan cara seperti itu, kita bisa menaklukkan dunia. Kita bisa menguasai dunia. Bahwa dunia dalam konteks Jawa itu bisa dunia seisinya itu sebagai dunia besar atau makrokosmos, dan dunia batin itu adalah dunia kecil atau mikrokosmos. Nah, ini semuanya akan bisa disaring ketika kita mau mengendapkan perasaan kita, pikir kita, batin kita dalam bentuk kesadaran yang utuh. Kemudian kita akan mencoba menjadi satu kesatuan dengan alam. Kita akan menjadi sesuatu yang menyatu dengan alam, seperti halnya ombak dan pantai. Pantai adalah unsur tanah, ombak air, unsur air. Ini ada dua unsur alam yang bertemu, tapi ketika mereka bersinergi akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Dan sebaliknya,
ketika tanah dan air sebagai dua unsur alam ini tidak bersinergi, maka kemungkinan akan terjadi tanah longsor, banjir bandang, dan seterusnya. Gitu. Ya, demikian juga unsur alam yang lain seperti api dan angin. Ketika api dan angin bersinergi, itu akan menjadi kekuatan yang sangat bijak, akan sangat baik bagi manusia. Tapi sebaliknya, ketika mereka menjadi kekuatan yang saling berkonfrontasi, maka akan menjadi kebakaran dahsyat yang melanda hutan, melanda perumahan, atau melanda sebuah kota. Seringkali kita dengar informasi itu. Ketika angin dan air ini menyatu, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat bijak, berguna bagi manusia. Sebaliknya, ketika mereka berkonfrontasi, maka akan terjadi hujan angin yang sangat dahsyat, yang bisa menghancurkan segalanya. Begitu seterusnya. Jadi kita melihat kondisi alam semesta ini, kita bisa mencoba untuk mengendapkan diri kita. Sebenarnya diri kita hanya sangat kecil sekali. Kita sangat kecil, seperti hanya sebutir pasir di laut. Manusia, diri manusia itu hanya sekedar sebiji pasir di laut yang tidak ada apa-apanya ketika kita tidak bersinergi dengan kekuatan-kekuatan lain di alam semesta ini, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk, binatang, tumbuhan, dan lain-lain, dengan sesama hidup di dunia, dengan alam semesta, dengan segala macam isinya. Kemudian bagaimana kita bersinergi dengan ketuhanan, sehingga kita memiliki semacam dharma, kita memiliki semacam tugas dan tanggung jawab. Bagaimana kita yang hanya sekedar sebutir pasir ini menjadi kekuatan bersama dengan alam semesta untuk membangun dunia, agar dunia ini terus berkontinuiti, terus menerus ada. Sekarang ada, besok ada, seterusnya ada, sampai kapanpun ada. Kita tidak bisa semena-mena memperlakukan alam semesta ini dengan cara merusak, dengan cara yang destruktif. Kalau kita destruktif, pasti kita akan mengalami hal-hal yang kita sendiri yang rugi. Mungkin bencana alam, penyakit, dan berbagai macam, seperti pandemi corona atau COVID-19 yang dalam 2 tahun ini melanda dunia, termasuk di Indonesia. Ini merupakan salah satu contoh nyata ketika kita hidup tidak bersinergi dengan alam. Kita bisa melihat betapa bapak-bapak tani yang setiap hari bergulat dengan sawah. Jarang sekali ada bapak-bapak tani yang kena corona. Jarang sekali ada bapak-bapak tani yang terpapar COVID-19. Sebaliknya, mereka yang hidup bergelimang harta, setiap hari ada di ruang AC, memiliki fasilitas yang lebih hebat, lebih mudah, lebih mahal, justru mereka lebih cepat kena dan terpapar oleh virus COVID-19 itu. Nah, kita bisa melihat betapa cara hidup yang bersinergi dengan alam ini jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Kita bisa melihat juga fakta-fakta yang terjadi
ketika terjadi gempa di Jogja, ketika gedung-gedung bertingkat pada hancur kena imbas gempa, tapi rumah-rumah yang dengan dinding papan atau bambu aman, sama sekali tidak ada rumah papan atau rumah bambu yang hancur karena gempa Jogja. Ini salah satu contoh betapa kita harus terus belajar, terus menerus mencoba mencari apa yang seharusnya. Alam ini adalah bacaan. Kita bisa membaca segala macam pertanda alam ini. Kalau tiba-tiba ada awan berkelayut, maka tidak lama lagi akan terjadi hujan. Itu sebuah anomali, sebuah hukum alam, sehingga kita harus pandai-pandai membaca pertanda alam. Ketika orang harus berjalan, di depannya ada sesuatu, ada apa, maka harus bisa menghindari. Kalau kita tahu ada tanggul, ada jugangan, maka ya kita harus bisa menghindari agar tidak nabrak tanggul atau keceklong ke jugangan itu. Kita bisa melihat sebenarnya pantai ini pantai yang sangat layak untuk dijadikan tempat tujuan wisata. Kita bisa melihat di arah timur sana. Ini ketika pagi hari kita bisa melihat matahari terbit. Di sana ada Gunung Kapur yang di sekitar wilayah Kecamatan Ngayah, Kabupaten Kebumen. Dan di sebelah barat kita bisa melihat ada Pulau Nusa Kambangan. Nah, sementara di sini pantainya begitu jernih, tidak terkontaminasi oleh limbah-limbah pabrik, sehingga sangat asik sekali untuk berwisata. Tapi sayang sekali ini sampai sekarang belum dikelola dengan baik. Pantai ini tidak dikelola dengan baik karena adanya sebuah keyakinan tentang keangkeran pantai Selok ini. Bahkan waktu saya kecil sering dengar kalau mau pacaran jangan ke Serandil, jangan pantai Selok, karena kalau dua sejoli yang berpacaran ke Selok maka nanti akan putus, tidak berjodoh. Konon seperti itu. Kita boleh percaya atau tidak, tapi bahwa ketika kita mau berkaca diri tentang siapa diri kita, maka sesungguhnya apa saja bisa kita lakukan, dan sebenarnya kita bisa mendapati apapun dalam setiap langkah gerak kita. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Kita coba sapu dulu sekeliling kita dalam 360 derajat, mulai dari pantai terus menuju ya ke arah laut, terus pantai, terus di sana tempat untuk berteduh, kemudian terus berputar ke sana. Ya, itu semuanya kita bisa melihat. Nah, kita coba akan bertemu dengan seseorang ya sedang duduk-duduk di sana. Ayo, di sana ada teman-teman. Oh, itu orang Jawa, orang Jala. Iya. Oke, kita akan temui. Karena ini kita on cam terus, jadi kita harus ketemu
orang siapa saja yang kita temui. Itu. Ah, ini. Kita bisa lihat. Oke. Pak, jaring. Oh. Iya, Pak kan? Oh. Niki anu nopo kali perahu? Ya. Yeah. Oh. Niki asal ngeludang nggih. Ngeludang. Oh, pakai pasang. Oh, kene pasang. Pasang. Oh, modelnya pasang kayak gini, jalan terus kayak gini. Oh. Oh, ternyata ini Pak sinten, Pak? Pak sinten? Pak Misno. Dalamnya mundi? Oh, Gelembang Pasir. Sakete Pak Budi. Sakete Pak Budi. Oh, nggih. Nah, ini si Bapak lagi memasang jaring yang biasanya ngeludangnya kapan? Jam? Oh. Ya, ternyata ini jam segini pasang dan akan diambil lagi nanti tengah malam. Sedinten biasanya angsal pinten kilo? Ah. 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo. Hah? Anggrek Mangsan. Oh, iya. Nggih. Moga-moga uli akeh, Pak. Turun. Oke. Oke, kita jalan lagi. Kita ketemu lagi dengan teman yang lain. Sepatu saya udah basah ini kena air. Wah, celana saya juga basah. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dicuci. Oke. Kita di sana ada teman-teman entah siapa yang bisa kita diajak ngobrol. Oh, lihat ini di sini ternyata ada banyak bunga dupa. Di sini ada degan kelapa hijau. Ini juga digunakan oleh mereka-mereka yang melakukan ritual. Ini seperti ini. Ini contohnya ini. Terus ini. Ini semacam ada garis. Bisa dilihat dari sana ke arah pantai. Mas. Ini kan satu garis. Tuh, sampai sana. Nah, itu. Oke. Halo Mas, sorry lagi ngevlog ya. Halo, namanya siapa? Lagi nunggu, Ma. Oh iya, oke. Oke, ada teman lagi telepon. Dari mana? Dari mana? Oh, Aji Barang. Wow, Aji Barang. Aji Barang ini Pantasan. Loh, iya ngerti aja. Wanto Tirta kenal? Wanto Tirta? Wanto Tirta. Wah, ya aku kancane Wanto Tirta. Oh. Channel apa ya? Channel apa ya? Ini dari channel Menolak Hantu. Iya, sebenarnya ini channel sejarah. Karena sampai sekarang kan orang-orang berpikir tempat-tempat bersejarah itu tempat berhantu. Jadi saya memilih judul channel Menolak Hantu karena saya sedang berbicara sejarah, hal-hal yang misteri, sejarahnya masih misteri, kita coba untuk kuak bersama-sama. Pak panjenengan? Jadi pernah yang Wono siapa tadi? Hah? Pernah ke tempat saya Cionji sono apa daerah namanya Cangkring apa? Oh, saya pernah. Ya, saya pernah ke sana. Saya kalau wilayah Banyumas ibarat unuk semut saya hafal. Makanya jangan cerita Pancasan tahu, dan di sana ada teman-teman saya juga. Teman-teman teater juga. Siapa? Edi Ramadan. Nama channelnya nanti siapa tahu bisa nanti. Jangan lupa Menolak Hantu. Iya, channel Misteri Sejarah. Oke, ya. Mas siapa namanya? Yoko. Mas Yoko. Terima kasih Mas Yoko. Oke. Bapak sinten? Yus wong Banyumas. Oke. Goleti bae Facebook Yus wong Banyumas, ketemu saya juga. Rumahnya Banyumas. Iya pasti dong. Di Newa. Aku daerah Sumagede. Oh, Sumagede. Panjenengan Banyumas Kulon Dewek, aku Banyumas Wetan Dewek.
Oke. Oke, terima kasih. Iya, oke. Mungkin ada quote yang ingin disampaikan. Kamu datang ke sini berwisata apa? Ayo. Enggak sih sebenarnya. Kesini kan cuma mau melihat ini kan adem tempat pantai gini ya. Iya bagus. Ya jadi nyari ketenangan diri aja lah. Oke, bagus. Setuju. Saya juga barusan berbicara itu. Tepat sekali. Oke, terima kasih. Oke, saya kira kita sudah cukup ya. Atau kita mau ketemu lagi. Ini lagi telepon. Yang tidak telepon, ketemu lagi. Oh, di sana ada lagi. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Ini. Iya. Halo, adik, namanya siapa? Ini lagi nge-vlog online. Namanya siapa? Salim. Ya? Namanya siapa? Maulana. Ini Mas siapa? Elvin. Jangan rumahnya sini aja? Enggak, cuma jalan-jalan. Jalan saja. Jadi rumah daerah mana? Karangturi. Masuk wilayah kecamatan Kroya. Karangturi Kroya. Jauh juga dari Kroya ke sini ya. Ini Mas apa namanya? Lupa. Mas Maulana. Sudah kelas berapa? 2. Kelas 2. Seneng nggak lihat pantai? Senang. Takut nggak melihat pantai? Nggak takut? Suka? Wah, hebat. Nah, ternyata ini anak kecil juga nggak takut. Kalau yang orang-orang tua takut katanya ada Nyerok Kidul, ada Serandil dan lain-lain. Ini jenengan nggak takut? Kalau yang gede takut, yang kecil malah nggak takut. Nah, ini ternyata berbeda kacamata pandang, karena yang kecil itu berbicara tentang keindahan alam, sedangkan yang gede sudah tersuntik dengan virus-virus keyakinan. Ya enggak, Mas? Nah, ketika tidak tersuntik oleh keyakinan, pasti nggak bakalan takut di pantai ini. Ya enggak? Itu kan jangan-jangan ada banyak jangan-jangan kan? Dan ketika ini Maulana yang tidak terpikirkan tentang jangan-jangan, nyatanya asik-asik aja ya, pantainya indah kan? Ya enggak? Iya, nanti jangan lupa setelah ini buka channel Menolak Hantu, ya, di YouTube ya. Dengan begitu nanti bisa ngeliat gambar kamu ganteng banget, oke? Jangan lupa tonton channel apa? Menolak Hantu ya di YouTube ya. Jangan lupa subscribe ya, like, komentar ya, gitu ya, komentar terus share ke teman-teman. Oke, demikian. Jadi hari ini kita sudah coba keliling mulai dari Gunung Serandil sampai dengan Pantai Selok, yang kita bisa melihat kondisi alam yang masih suci, yang masih orsinil, belum banyak disentuh dengan berbagai macam modernisasi, dan kita bisa melihat ketenangan alam dengan pantai yang indah. Semoga channel hari ini, tayangan hari ini bisa membuka mata pada kita semuanya. Dan jangan lupa, seperti tadi sudah saya katakan, tonton channel Menolak Hantu. Kemudian jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share, karena channel ini akan terus berbicara tentang sejarah ya, akan berbicara tentang sejarah. Jadi kita menolak hantu. Setiap misteri sejarah harus kita kuak, harus kita buka selebar-lebarnya, sejujur-jujurnya, sepolos-polosnya, sehingga tidak ada lagi keharusan kita takut sama hantu. Oke, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Demikian kita berpisah untuk ketemu lagi pada konten yang akan datang. Oke, terima kasih. Salam budaya merdeka.